Assalamualaikum teman-teman, aku Rania Fiani. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang penyakit MAH, termasuk apa itu MAH, jenis-jenis MAH, pengobatan secara farmakologinya, dan yang spesial adalah tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat MAH. Baiklah, mari kita mulai. Apa itu MAH? MAH atau yang dikenal juga dengan gastritis ialah peradangan yang terjadi pada dinding lambung, terutama pada selaput lendir lambung. Penyakit ini ditandai dengan rasa mual, muntah, nyeri pada lambung, lemah, dan juga nafsu makan menurun. Jenis MAH biasanya dikenal dengan dua jenis, yaitu MAH kronis dan juga MAH akut. MAH akut adalah MAH yang terjadi tidak lebih dari 1 atau 2 minggu. Sedangkan MAH kronis adalah MAH yang terjadi lebih dari 1-2 minggu. Nah, sekarang langsung saja kita membahas tentang pengobatan secara farmakologinya. Yang pertama adalah antasida. Antasida ini bekerja dengan cara menetralkan asam lambung sehingga nyeri pada lambung itu berkurang. Yang kedua adalah obat antagonis H2 yang bekerja dengan cara mengurangi produksi asam lambung. Contohnya ada simetidin, famotidin, dan ranitidin. Yang ketiga adalah golongan obat proton pump inhibitor atau PPI yang bekerja dengan cara menghambat enzim yang memproduksi asam lambung. Contohnya ada omeprazol dan lansoprazol. Yang keempat ada sukralfat, bekerja dengan cara melapisi dinding lambung dari iritasi dan peradangan akibat asam lambung yang berlebih. Lanjut yang kelima, yaitu golongan obat bismut subsalisilat yang bekerja dengan cara mengurangi dan menetralkan produksi asam lambung, serta meredakan peradangan pada lambung. Yang terakhir adalah golongan antibiotik. Biasanya antibiotik ini tidak umum digunakan pada pengobatan MAH. Biasanya antibiotik baru akan diresepkan oleh dokter ketika penyakit MAH tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, sekarang kita baru masuk ke beberapa tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat MAH. Yang pertama adalah buah pepaya atau carica papaya. Udah gak asing lagi kan dengan namanya buah pepaya? Kenapa sih buah pepaya dapat digunakan sebagai alternatif sebagai obat MAH? Karena buah pepaya ini mengandung enzim yang namanya enzim papain, yang cara kerjanya atau mekanisme kerjanya sama dengan antasida. Tumbuhan selanjutnya adalah kunyit atau Curcuma domestica dan juga temulawak atau Curcuma santoriza. Kedua rimpang ini sama-sama mengandung yang namanya kurkuminoid, yang mekanisme kerjanya sama dengan sukralfat. Selanjutnya ada akar manis atau Glycyrrhiza glabra. Tumbuhan ini mengandung yang namanya glycyrrhizin, yang juga mekanismenya sama dengan sukralfat. Lalu yang terakhir adalah lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya ini dapat mengurangi ketidaknyamanan pada saat mual, muntah, dan juga nyeri pada lambung akibat peradangan. Sebenarnya masih banyak lagi tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat MAH. Sekarang kita udah tahu kan apa itu penyakit MAH, jenis-jenisnya, dan juga beberapa obat yang digunakan sebagai pengobatan MAH, dan juga beberapa tumbuhan yang dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan MAH. Cukup sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.